Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur karena hari ini kita masih dipercayakan nafas kehidupan oleh Tuhan. Tentu bukanlah sebuah kebetulan kita ada di dunia ini, tetapi kita ada dengan sebuah maksud dan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Allah memanggil kita dengan sebuah panggilan yang kudus, yang suci, dan Dia nggak main-main menciptakan kita. Dia mendesain kita dengan sedemikian rupa karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Dan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Tuhan menciptakan kita ketika Dia mendaur ulang lewat kelahiran kembali di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru, untuk kita menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi pribadi, keluarga kepenuhan Kristus yang punya tanggung jawab untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuayan sudah menguning di segmen-segmen kehidupan masyarakat. Mereka sangat membutuhkan kebenaran, membutuhkan kerajaan surga yang adalah sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu, kita semua harus mengerti, kita bukan sekedar bekerja, bukan sekedar mendapatkan upah, tetapi saya percaya banyak orang kehilangan berkat yang sesungguhnya karena mereka tidak hidup di dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Saya katakan bahwa hal yang paling mengerikan bukanlah kematian, kata Rick Warren, tetapi kehilangan kehidupan tanpa tujuan, kehilangan rencana dan kehendak Allah. Karena itu setiap hari saya berpikir dan merenungkan, yang saya takutkan bukan masalah kematian, karena hari ini begitu banyak orang takut dengan kematian karena COVID. Pertanyaannya bukan saudara mati karena apa, pertanyaannya hidup yang Tuhan percayakan hari ini, apakah kita melakukan pekerjaan Tuhan, menggenapi panggilan dan maksudnya. Makanya Paulus berkata, hidup bagiku Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Mau mati, mati bagi Kristus, mau hidup, hidup bagi Kristus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, darahku telah tersedia. Jadi seandainya saja gereja orang Kristen paham prinsip ini, maka pandemi ini bukanlah sebuah persoalan. Ancaman bukanlah sebuah persoalan. Tetapi ketika kita ngelihat desain Tuhan dengan jelas, Musa rela menderita, meninggalkan keistanaannya, kemewahannya. Kenapa? Dia lebih memilih menderita karena dia ngerti tujuan Tuhan. Akhirnya dia rela meninggalkan Mesir, hidup di padang gurun, menjadi gembala, sampai akhirnya dia dipakai Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara memahami prinsip ini, maka saudara ketakutan, kegentaran, karena itu tidak akan pernah lagi ada dalam hidup kita. Karena itu saya ingin, mari kita jadi garam, mari kita jadi terang dunia, seperti desain Tuhan. Karenanya ketika Dia memanggil kita menjadi jemaatnya, kita perlu memiliki dasar yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Dia Tuhan, artinya kita taat secara total. Tuhan artinya kita mentaati Dia, walaupun kondisinya tidak enak. Karena itu Dia ingin membangun kita menjadi gereja, jemaat kepenuhannya yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu mari saya ajak saudara kita fokus dan serius untuk kita tertanam menjadi rumah Tuhan. Karena Tuhan serius dengan rumahnya, dengan gerejanya. Karena itu adalah konsepnya, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita perlu tertanam di dalam sebuah gereja lokal, dimanapun gereja lokal itu berada. Organisasinya nggak penting. Yang penting di gereja itu diajarkan Yesus adalah Tuhan. Ada kasih, ada penerimaan, ada kuasa. Karena ciri rumah Tuhan ada kasih, ada kuasa, ada penerimaan, ada pengampunan. Itu ciri. Karena itu saudara perlu memiliki keanggotaan yang jelas. Saudara harus mendukung visi gereja lokal. Saudara mulai hidup di dalam nilai-nilai gereja lokal di mana saudara ada. Karena saya percaya masing-masing gereja lokal punya kelebihan, punya kekurangan, punya keunikan. Saudara perlu merendahkan diri saudara di sana, tunduk dan taat pada pemimpin jemaat. Saudara mulai mempraktekkan komitmen ibadah secara bersama, ya, tidak hanya keliling-keliling, ya, online-nya juga tidak keliling-keliling, tapi saudara mulai masuk tertanam, mendukung keuangan di gereja lokal saudara. Ya, jangan biarkan rumah di mana saudara berada tidak didukung dengan keuangan saudara. Lalu saudara mulai belajar punya komitmen dengan apa? Disiplin. Ya, masing-masing gereja lokal saudaraku punya disiplinnya. Tentu itu untuk menguduskan kita. Karena itu
ketika ada sebuah gereja menerapkan prinsip bahwa mereka harus memberi iuran dan segala macam, ya kalau saudara ada di rumah itu, saudara harus belajar tunduk dan taat. Saudara mulai membagi hidup secara tetap dalam kelompok kecil, saudara menolak segala bentuk perpecahan, dan inilah kunci untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kepenuhan Kristus. Bukan hanya sekedar menjadi gereja, jemaat, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi gereja kepenuhan Kristus. Dan salah satunya adalah saudara perlu menundukkan diri. Karena itu, mari kita baca sebuah ayat 1 Timotius 5:17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Maksudnya memberi hormat 2 kali lipat atau dihormati, patut dihormati 2 kali lipat, bukan hanya cerita tentang sikap hati kita, tapi saudara perlu mendukung kepemimpinan yang ada di gereja lokal di mana saudara berada, ditanam. Sebagai komunitas gereja lokal atau jemaat, kita perlu memiliki sikap dan pemahaman yang benar kepada hamba Tuhan, kepada gembala atau pimpinan jemaat. Kita tidak boleh jatuh kepada ekstrim kiri atau kanan, di mana saudara ada gereja mengkultuskan, memuja, mendewakan si pendeta, si hamba Tuhan, saudara, atau gembalanya. Itu ekstrim yang satu. Ekstrim yang satu lagi, kita sama sekali tidak menghargai dan menghormati mereka sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Salah. Saya dulu melihat pendeta itu seperti kayak malaikat, tidak boleh ada cacat, ada kerut. Padahal pendeta kita, gembala kita tetap punya kelemahan, kekurangan. Dan ketika kita tahu kekurangannya, saudara, kita kecewa, kita pahit hati. Kita mulai pindah dari satu gereja lokal ke gereja yang lain karena kita mencari seorang pendeta yang sempurna. Bisa saja saudara dapat, tapi istrinya belum tentu sempurna. Penatuannya, pekerjanya belum tentu sempurna. Walaupun memang kita sedang ingin berjalan pada kesempurnaan. Tetapi intinya, dalam sebuah kejemaatan gereja lokal, saudaraku, tidak ada yang sempurna. Kalau saudara pahamnya mengkultuskan mereka seperti seorang malaikat yang tidak ada cacat celah, akhirnya kita, saudara, memperlakukan orang itu tidak pada porsinya. Akhirnya kita ikut menghakimi juga. Di sisi yang lain, ekstrim satunya, kita sama sekali tidak menghargai. Satu sisi terlalu menghargai. Di satu sisi kita sama sekali tidak menghargai. Sikap kita nggak betul. Tapi di sini diajarkan, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Artinya kita mendukung kepemimpinannya. Tunduk dan hormatilah pemimpinmu, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi kita nggak boleh dengan keluh kesah, nggak boleh bersungut-sungut. Seperti yang terjadi contohnya orang Israel. Mereka bolak-balik bersungut-sungut, marah. Makanya Alkitab mengatakan tidak ada di antara mereka yang masuk ke tanah Kanaan pada akhirnya, terlebih pada pemberontakan yang dibuat oleh 10 pengintai. Mereka menularkan yang keliru, yang salah, sehingga seluruh umat berontak. Di situ mereka dibinasakan. Wow, ngeri sekali saudara-saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak belajar untuk memberi penghormatan kepada pemimpin-pemimpin. Gereja yang sehat, gereja kepenuhan Kristus, ada gereja yang tahu menghormati, menghargai pemimpinnya. Jadi kita nggak boleh jatuh ke ekstrim yang kiri atau kanan. Bagaimana sikap kita yang benar kepada hamba Tuhan atau gembala, sidang atau penatua di gereja lokal di mana kita ada? Maka sikap kita adalah sikap yang memang harus menaruh hormat, sikap hati kita. Saya ajak saudara melihat dalam Yohanes 1 ayat 6-8. Mari kita belajar kebenaran ini. Bagaimana sikap kita kepada hamba Tuhan atau gembala sidang. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi ayat ini berkata, saudara harus paham, hari ini kita belajar bahwa seorang pendeta, seorang hamba Tuhan adalah manusia biasa. Ayat ini berkata, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Datanglah seorang namanya Yohanes. Siapa yang tidak tahu Yohanes Pembaptis? Seorang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai orang yang berseteru di padang gurun, sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Merupakan nabi penutup perjanjian lama, nabi pembuka perjanjian baru. Yohanes dilahirkan dengan cara yang luar biasa. Ibunya dinyatakan mandul di usianya yang tidak lagi muda. Itu sebabnya ketika malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, ayahnya, menyatakan bahwa Elisabeth akan mengandung, punya anak, Yohanes, Zakaria nggak percaya. Dan dia jadi bisu karena itu, saudara-saudaraku. Jadi
Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang luar biasa. Dalam pelayanan firman Tuhan menyatakan bahwa Yohanes seorang, tapi tetap perhatikan, walaupun dia seorang yang hebat dalam pemakaian urapan Tuhan, tapi dia tetaplah seorang. Kata seorang menunjukkan bahwa sedahsyat apapun Yohanes Pembaptis, dia tetaplah seorang manusia biasa. Elia diurapi Tuhan luar biasa, mati juga karena sakit. Jadi nggak ada orang sakti, semua manusia biasa. Hamba Tuhan juga manusia biasa, walaupun dia diurapi, dia tetap seorang manusia. Nah, ini yang coba kita pelajari hari ini, dan hari-hari ke depan kita ingin belajar bagaimana sikap kita sebagai seorang jemaat memperlakukan, memiliki sikap hati yang benar kepada seorang hamba Tuhan. Kita baru pembukaan untuk kita belajar pada hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sedang belajar bagaimana menjadi gereja lokal yang sehat, gereja kepenuhan Kristus, yang bisa memenuhi semua dan segala sesuatu, menjadi manusia rohani yang perlu belajar nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan gereja. Hari ini kami sedang belajar bagaimana sikap kami kepada seorang pemimpin. Kami tidak boleh jatuh kepada ekstrim di mana kami mendewakan, mengkultuskan, atau sebaliknya kami menganggap sepele dan menganggap enteng. Dan hari-hari ini kami akan belajar ke depan. Tuhan pimpin pelajaran kami 1 minggu ini. Terima kasih. Tuhan berkati yang dalam keadaan sakit anak-anakmu. Oleh bilur Yesus aku berkata, jadilah sembuh. Jadilah teguh, jadilah kuat. Tetaplah berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.